Selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai nilai optimum dalam masalah program linier. Kita mulai dari soal 1. Mainan A yang harga belinya Rp1.000 dijual kembali dengan harga Rp1.100 per buah. Mainan B yang harga belinya Rp1.500 dijual kembali dengan harga Rp1.700 per buah. Seorang pedagang mainan itu mempunyai modal Rp300.000 dan kiosnya hanya dapat menampung 250 buah. Nah, keuntungan maksimumnya dari penjualan mainan itu ini mau kita cari. Ya, jadi berapa mainan A dan mainan B yang harus dibeli supaya keuntungannya maksimum. Ya, maka kita bisa buat fungsi kendalanya ya. Fungsi kendalanya itu ya mainan, lalu nah ini yang membatasi ya harga belinya. Yang pertama, mainan A harga belinya 1.000 ya. Mainan B harga belinya 1.500. Nah, ini modal hanya ada 300. Mainan A ini sebagai variabel X-nya, mainan B ini sebagai variabel Y-nya. Nah, ini kita jumlah ya. Lalu ada yang masalah bagi siswa nih biasanya ya, kurang dari atau lebih dari. Perhatiin ya, modalnya hanya 300.000 itu maksimal ya, nggak bisa lebih. Karena nggak bisa lebih maka fungsinya kurang dari. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi berapa nih? Kita bagi 500 ya. Jadi 1.000 bagi 500 itu 2x. 1.500 dibagi 500 itu 3y. Ini ditambah ya. 300.000 dibagi 500 ya, coret aja nih nomornya 2 ya. 3.000 dibagi 5 itu 600. Nah, ini persamaan 1 per tidak sama 1. Ya. Sekarang kapasitasnya itu 250 buah, itu udah maksimal. Sini aja dulu 250 ya. Lalu berapa mainan A dan mainan B yang harus dibeli? Ya, kita tulis aja nih ya, X ya, sejumlah mainan A dan sejumlah mainan B. X Y jumlahnya tidak bisa lebih atau kurang dari 250. Ini pertidaksamaan yang ke ya. Kemudian kita bisa tentukan fungsi keuntungan. Fungsi keuntungannya itu fxy. Nah, ini untungnya berapa nih dari tiap mainan ya. Mainan A untungnya berapa nih? Jualnya 1.100, belinya 1.000, berarti 100x. Mainan B untungnya berapa? Jualnya 1.700, belinya 1.500. Oh, berarti 200 Y. Nah, ini adalah fungsi kendala dan fungsi keuntungannya. Dari fungsi kendala kemudian kita buat grafiknya ya, cara mudahnya ini dari garis 1 ya. Buatnya seperti ini X, ini Y ya, lalu sini 0 sama 0. Lalu nah ini substitusi ya, Y-nya ini 0, ini Y-nya 0. 2x sama dengan 600, berarti X-nya itu 300 ya kan. Lalu X-nya itu 0 ya, 3Y sama dengan 600, maka Y-nya itu 200. 1, nah untuk 2 gimana? Sama ya caranya, X, Y panjang ya, ini kita ya, Y-nya 0, X-nya 0. Y-nya 0 ya, Y-nya 0 ini. X-nya berapa? 1x 250 ya, tulis aja 250 ya. Lalu X-nya 0 ya, ini Y-nya berapa nih? Y-nya 250 ya, ini sudah titiknya ya, maksudnya ini titik 300,0 dari sumbu X, ini 0,200 sumbu Y. Sama juga nih garis 2 ya, ini titiknya 250,0 itu sumbu X, 0,250 sumbu Y. Nah, ini
saya sudah rapikan ya. Jadi nanti kita buat seperti ini, sudah rapi. Bisa gambar grafiknya ya. Ini yang hijau ini garis 1, yang hijau ya 300,0 0,200, gambar seperti ini. Nah, lalu masalah arsiran yang kemana ya, ini ingat aja cara mudahnya ya. Jadi kalau nanti garisnya melalui sumbu X positif dan sumbu Y positif seperti ini, maka kalau dia lebih dari itu pasti arsirannya yang di kanan atas. Sedangkan kalau kurang dari itu arsirannya yang di kiri bawah. Nah, karena dia itu kurang dari, maka arsirannya ini nanti ini kiri bawah nih. Nah, berikutnya garis 2 ya, 250,0 0,250. Nah, ini garisnya. Ya, arsirannya juga sama, karena dia kurang dari maka dia ke kiri bawah seperti ini. Ya, lalu ini X lebih dari 0. Ya, lebih dari 0 ini maksudnya apa? Nah, ini kan jumlah mainan A itu kan nggak bisa negatif ya. Paling banyak mainan A yang nggak dibeli adalah 0 kan, berarti dia lebih dari sama dengan 0. Sama juga dengan mainan B. Ya, nggak bisa negatif jumlahnya, jadi mainan B lebih dari Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau daerah X lebih dari sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ya. Kalau garis X itu tegak ya, X lebih dari X sama dengan 0 itu sumbu Y. Karena dia lebih dari, nanti maka arsirannya ke arah kanan. Sedangkan Y-nya ya lebih dari 0. Kalau garis Y itu garis yang mendatar, garis Y ya lebih dari 0, maka arsirannya nanti ke atas ya, seperti ini. Nah, baik, di sini nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang dilalui oleh arsiran keempat garis tadi. Nah, mana nih yang diarsirkan ini kan? Yang dilalui keempat-empatnya ya. Penyelesaiannya adalah titik-titik pojoknya. Titik pojoknya, mana tuh titik pojok ini? 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Yang ini udah ada namanya, titik O ya, titik 0,0. Ini belum ada nih, kita namain aja ya. Sini A, sini B, sini C. Nah, titik A kita sudah tahu kan koordinatnya ya, 250,0. Nah, titik C juga udah tahu ya, 0,200 nya. Nah, belum tahu titik B. Nah, titik B ini kan adalah titik potong garis 1 yang hijau ini dan garis 2 nih yang oranye. Nah, ini kita bisa pakai cara eliminasi substitusi ya, 1 dan 2 nih. Mana yang mau kita hilangkan variabel, yang X atau yang Y? Ini saya pilih yang X saja ya, tapi ini nilainya nggak sama, maka yang garis 2 nanti kita harus kalikan 2 ya supaya sama. Nah, kita tulis 2X plus 3Y sama dengan nih 600 ya. Ini garis 2 ini kita kali 2 semua ya. 2X plus 2Y sama dengan 500 ya. Nah, ini kan sudah sama variabel X nya ya. Supaya jadi 0 hilang, diapain nih? Tambah apa kurang? Berarti dikurangkan, 2 kurang 2 kan habis 0 ya. Jadi 3Y kurang 2Y jadi 1Y. Maka Y nya 600 kurang 500 menjadi 100. Gitu ya. Nah, kemudian cari X nya bagaimana? Lihat aja ya, boleh pilih ya 1 atau 2. Kayaknya 2 nih yang mudah nih. Maka X plus 100 sama dengan 250 ya. Maka X itu adalah 250 kurang 100 ya, jadi 105. Kita dapat ya titik B nya koordinatnya. Di titik B itu koordinatnya adalah 150, ya, sudah rapikan ya, jadi seperti ini ya, B nya 150,100. Nah, kemudian kita sudah dapat, kita substitusikan ya keempat garis titik ini ke fungsi penjualan. Nah, seperti ini ya, saya sudah kerjakan. Nah, nih lihat nih ya, tinggal ganti aja nilai X sama Y nya ya. Mana yang maksimum? Ini kan dari soal maksimum, mana yang maksimum. Setelah kita cari, ternyata yang maksimum adalah di titik C. Nah, ini berarti maksimum.
kita simpulkan keuntungan maksimum pedagang itu adalah 40.000. Nah, kita lihat ini mainan 1 0 ya, mainan 1 0, mainan 2 200. Jadi pedagang itu menjual 200 mainan B. Nomor 1. Masuk ke nomor 2. Seorang hendak mengangkut paling sedikit 60 ton barang dari gudang ke tokonya. Untuk itu ia dapat menyewa 2 macam truk. Truk 1 kapasitasnya 2 ton dengan biaya sewa 30.000 sekali jalan. Truk 2 kapasitasnya 3 ton dengan biaya sewa 50.000 sekali jalan. Jika sekurang-kurangnya ada 24 perjalanan, maka biaya minimumnya adalah Rp. Jadi biayanya semurah-murahnya nih, minimum, tapi 60 ton barang ini bisa diangkut dari gudang ke toko. Nah, berarti kita nanti ke fungsi kendalanya ya, berarti truk 1 dan truk 2 ya. Fungsi kendalanya ini truk 1 nanti jadi X, truk 2 itu nanti jadi Y. Nah, yang membatasi itu nanti adalah ini kapasitasnya nih ya, kapasitas dan perjalanannya ya. Kapasitas truk 1 itu 2 ton. Kapasitas truk 2 itu 3 ton. Ya, barang yang mau diangkut itu 60 ton. Ya, jadi ini nanti 2X, ini 3Y, ya ini tambah. Nah, sekarang ini kurang atau lebih ya. Ini kan paling sedikit nih. Kalau paling sedikit berarti nggak boleh kurang ya, berarti harus lebih dari sama dengan. Udah sederhana belum nih? Udah, ini berarti persamaan ya, ketidaksamaan 1. Nanti garisnya garis 1. Nah, ini untuk perjalanannya ya, sekurang-kurangnya ada 24 jam perjalanan. Kita tulis 24 di sini ya. Perjalanannya berapa truk 1? Truk 2 perjalanannya berapa? Kan kita nggak tahu dulu. Nah, kita jawab aja nih X plus 3Y. Nah, dia sekurang-kurangnya jadi ya lebih dari sama. Ini persamaan 2. Ya, berikutnya ya. Ya, berikutnya ya, X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini apa maksudnya ya? Jadi truk 1 itu tidak bisa negatif ya, truk 2 juga tidak bisa negatif ya. Paling tidak kita nggak nyewa truk 1 ya, truk 1-nya 0. Kalau kita nggak sewa truk 2 berarti truk 2-nya 0. Jadi seperti ini. Ya, kemudian nih fungsi kendalanya. Bukan fungsi kendala ya, fungsi biaya minimum, biaya fungsi perjalanan. Jadi perjalanan FXY ini berarti biaya sewanya nih, truk 1 sama truk 2. Truk 1 biaya sewanya itu 30.000 ya, 30.000 X tambah truk 2 itu berarti 50.000 Y. Nah, ini kita cari ya, kita mau gambar ya, sama cara seperti tadi ya. Buat seperti ini X ya, terus Y, lalu sini isi 0 ya, isi 0 ya. Y-nya 0, 2X sama dengan 60, maka X-nya itu 3. Lalu X-nya 0, 3Y sama dengan 60, maka Y-nya itu 2. Ini yang 2 juga sama ya, seperti itu ya. X, Y, plus ini 0, isi 0 ya, meski Y nya 0 ya, X nya jadi 20. Nah, X nya 0 berarti Y nya 20. Nah, kemudian kita bisa gambar ya, kita rapikan seperti sebelumnya ya, seperti ini ya. Kita gambar grafiknya ini gambar. Nah, ya, sini ya 30,0, 20,0. Kalau lebih dari, maka asirannya ke arah kanan ya. Berikutnya garis 2 ya, ini ya 4, asirannya juga ke lebih dari sama dengan 0, X nya ini asiran ke kanan, Y lebih dari 0 berarti asirannya ke atas. Nah, ini penyelesaiannya adalah daerah yang dilalui oleh keempat-empatnya. Tapi sekarang nih soal ini yang ini nih, biaya minimumnya itu adalah titik pojok daerah penyelesaian. Berarti ada 3 titik ya, ini 1, ini 2, ini 3. Kita kasih nama ya, titiknya A,
B dan C. Titik A nya udah jelas, ini 30,0. Titik C nya juga ya 0,4. Yang nggak tahu kita titik B, sama seperti sebelumnya ya, kita titik B adalah titik potong antara 1 garis 1 dan garis 2 ya. Jadi kita pakai cara eliminasi substitusi. 2x plus 3y sama dengan 60. Ini harus sama dulu variabelnya ya, ini kali 2 aja lah, ini 2x plus 2y sama dengan 48. X nya supaya hilang dikurang ya, 3 kurang 2 itu 1y, 60 kurang 48 itu 12 ya. Kemudian substitusi ke garis 2 ya, ini x plus 12 sama dengan 20, maka x nya berapa? Jadi titik B nanti koordinatnya adalah 12,12 ya. Ini sudah rapi seperti ini ya. Titik B nya 12,12. Kita udah ketemu semua. Kemudian kita substitusi aja ke fungsi perjalanan. Nah, kita lihat kita hasil. Nah, mana yang paling, karena ini minimum ya, maka kita cari mana yang paling murah. Oh, yang paling murah ternyata yang titik A ya, yaitu A itu kan truk 1. A itu ini kan X-nya, ini Y-nya. X-nya itu kan truk 1. Maka yang paling murah itu kalau kita menyewa truk 1 saja, truk 2-nya nggak usah disewa. Ini kesimpulannya. Biaya pengangkutan minimum adalah 900.000. Ya, menyewa truk 1 sebanyak 30 kali perjalanan.